Halo Bapak dan Ibu, selamat malam, selamat datang di webinar Admiral Markets. Malam ini kita akan bahas bagaimana caranya menjadi trader forex yang sukses. Ya. Malam ini kita nggak terlalu banyak bahas masalah teknik, jadi malam ini kita banyak bahas masalah trading mindset. Oke. Teknik trading itu penting, tapi tanpa trading mindset yang benar, bisa jadi teknik trading Anda itu juga akan sia-sia gitu. Nah, jadi malam ini saya akan kasih tahu lebih banyak. Jadi malam ini lebih banyak bercerita ya. Kenapa trading mindset itu penting gitu. Di luar dari teknik trading yang Anda punya gitu, ya. Baik, kita mulai. Perkenalan terlebih dahulu. Kami dari Admiral Markets, perusahaan investasi yang didirikan pada tahun 2001. Pada tahun 2021, tahun ini ya, Admiral Markets melakukan rebranding dengan menjadi Admirals. Jadi sudah 20 tahun ada di market. Kami mempunyai spesialisasi dalam trading forex dan CFD, mempunyai lisensi dan teregulasi oleh level 1 forex regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Ini penting, jadi saya selalu tekankan di webinar saya, apabila Anda ingin mencari broker, pastikan mereka adalah level 1 forex regulator ya. Karena di luar dari level 1 forex regulator bisa dikatakan tidak terlalu safe. Oke. Kami pernah menerima penghargaan sebagai Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit mengenai saya, perkenalkan, nama saya Nanda Adha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih daripada 8 tahun, dan juga mempunyai pengalaman bekerja di industri sekuritas lebih daripada 5 tahun. Oke, ini agenda webinar kita malam hari ini ya. Saya akan awali dengan pertanyaan, sudah lama trading tapi belum sukses gitu. Kenapa gitu? Jadi mungkin udah banyak webinar yang didatangi gitu ya, udah banyak kelas yang didatangi untuk belajar mengenai trading forex ini gitu. Kalau dilihat chartnya mungkin sekarang udah ada bermacam-macam indikator gitu, udah mengetahui begitu banyak uh, strategi gitu, tapi belum sukses gitu ya. Kenapa? Nah, saya coba jawab pertanyaan ini itu bukan dengan teknik gitu ya. Jadi tidak selalu, tidak melulu tentang teknik gitu. Ya, mungkin teknik Anda sudah benar, tapi mungkin trading mindsetnya yang belum. Nah, jadi malam ini kita akan bahas trading mindset. Oke, yang membedakan trader sukses itu ada pada trading mindsetnya. Jadi malam ini saya akan coba untuk berbicara mengenai 5 trading mindset ya. Tapi saya nggak akan bercerita panjang lebar, tidak akan memberikan banyak motivasi. Saya akan coba untuk membahas 5 trading mindset ini secara lebih praktikal gitu. Jadi mungkin sifatnya nostalgia ya. Mungkin ada beberapa daripada Anda yang mungkin pernah melakukan kesalahan trading di masa lalu gitu. Jadi mungkin bisa memperbaikinya, tidak mengulanginya, sehingga bisa mempunyai performance yang lebih bagus gitu pada trading Anda gitu ya. Jadi yang pertama itu ada trading produk yang Anda pahami trading entry Anda. Trading adalah perjalanan, tetap belajar. Nothing is personal dalam trading forex dan CFD. Jangan risaukan trade yang Anda tidak lakukan. Sabar adalah kunci, tidak usah memaksakan trading. Nah, sebenarnya ini datang dari pengalaman saya juga sebenarnya ya. Saya juga dulu selalu mencoba untuk memperkuat teknik trading sehingga suatu hari saya rasa probabilitasnya cukup bagus, performance-nya cukup bagus gitu. Tapi kok ujung-ujungnya saya lihat akun saya kok angus terus gitu, kok dananya hilang terus gitu kan. Jadi saya pikir saya harus punya nih trading mindset atau suatu pemikiran yang saya ikuti gitu dalam setiap trading saya. Sehingga tidak hanya tradingnya jadi semakin bagus, juga kan jadinya lebih santai gitu.
dengan mempunyai trading mindset gitu. Karena kan poinnya kita trading forex kan kita mau santai gitu ya. Kita punya flexible time, kita bisa kerja di mana saja, modalnya laptop, MT4, internet gitu kan. Kan itu yang kita mau gitu. Nah, makanya itulah pentingnya trading mindset ini gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu secara lebih praktikal. Yang pertama itu trading produk yang Anda pahami trading entry Anda. Jadi poinnya, apabila Anda tidak punya alasan untuk entry, Anda tidak punya alasan untuk exit. Jadi banyak cerita trader di luar sana gitu ya, yang masuk dengan alasan yang tidak terlalu kuat. Katakanlah baca dari Twitter, baca dari Instagram gitu, sehingga ketika sudah entry, alasan untuk exitnya itu juga nggak kuat gitu. Jadi mencari-cari alasan untuk tetap stay in the game, untuk tetap ada dalam trade tersebut, hingga ujung-ujung akhirnya akunnya wipe out, akunnya angus gitu. Kenapa? Karena alasan entry-nya nggak kuat. Jadi alasannya ya dicari-cari terus gitu untuk tetap berada dalam trade tersebut. Saya akan ambil contoh GameStop Corporation nih. Ini saham yang menjadi berita di awal 2021 dengan naiknya sampai 1900% gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan mindset ini ya, dan kita ikut euforia dari saham GameStop ini, katakanlah kita trade di level 400 gitu. Karena hanya dengan alasan euforia, ketika harganya turun, Anda juga tidak punya alasan untuk exit gitu kan. Karena Anda rasa ya mungkin euforianya belum habis gitu. Ini hanya turun sebentar, euforianya akan berlanjut gitu. Tapi tidak berlanjut, malah turun ke $40 gitu. Kalau beli di 400 turun ke 40 ya berarti 90% udah hilang gitu ya. Nah, kalau kita ngobrol mengenai trading mindset ini gitu ya, ketika Anda harusnya mempunyai alasan untuk entry, ya Anda akan coba tahu dulu mengenai GameStop Corporation ini. Tidak hanya mengandalkan euforia yang terjadi di market gitu. Kalau Anda coba pahami mengenai produk GameStop ini, katakanlah ya, dia itu IPO tahun 2002, harga tertingginya itu di $67, yaitu di November 2007. Tidak pernah menyentuh di atas $67 lagi hingga tahun 2020. Hingga akhirnya tahun 2021 sahamnya naik 1900%. Yang menurut beritanya dibantu oleh akun-akun Reddit ya. Reddit itu seperti Kaskus lah kalau di Indonesia. Jadi boleh Anda cari tahu nih berita mengenai GameStop Corporation. Bagaimana ketika analis-analis Wall Street yang merasa harga sahamnya akan turun terus, tapi malah naik karena dibantu oleh akun-akun Reddit. Jadi kalau Anda mempunyai mindset ini, ya Anda begitu melihat berita seperti ini, ya Anda tenang-tenang aja gitu. Santai aja, relax aja gitu. Nggak mencoba untuk masuk dalam euforia. Kenapa? Karena Anda udah tahu mengenai produknya gitu. Anda bisa pahami mengenai produknya gitu. Anda pelajari fundamental perusahaannya gitu kan. Anda pelajari sejarah harga sahamnya gitu. Ya jadi ya berita ini hanya sebagai berita lainnya gitu, sebagai sebuah berita yang fenomenal aja buat Anda, tapi untuk Anda entry di trading ini ya tidak gitu. Itulah poinnya trading mindset ini, sehingga membuat Anda lebih santai, sehingga bisa menjauhkan dari hal-hal yang bersifat beresiko seperti ini gitu. Ini yang pertama. Trading mindset yang kedua adalah trading adalah perjalanan, belajarlah dari kesalahan. Gitu. Ada beberapa poin yang ingin saya bicarakan di sini. Yang pertama itu adalah karakter trader Anda dinilai pada saat mengalami kerugian. Jadi belajarlah dari kerugian untuk memperbaiki performa trading Anda. Ini saya sering dengar ya, jadi dari teman-teman trader atau trader-trader baru gitu.
mereka itu menganggap menjadi trader forex itu adalah cara cepat menjadi kaya gitu. Sehingga akhirnya mereka berpikir menjadi trader forex adalah sesuatu yang instan gitu. Jadi minggu ini deposit gitu, tapi berharap kayak 2 bulan atau 3 bulan ke depan gitu mereka itu udah jadi orang kaya gitu ya. Ya bisa dibilang bukan yang nggak mungkin, tapi mindset seperti ini tuh yang akhirnya membuat trader itu akhirnya buru-buru atau akhirnya ceroboh dalam tradingnya gitu. Jadi seharusnya mereka itu menganggap trading ini adalah perjalanan. Jadi kalau misalnya di kedepannya ada kerugian dalam trading, ya mereka menganggapnya itu sebagai sebuah pelajaran gitu. Nah, mindset ini yang akan membentuk karakter trader Anda gitu. Karena poin yang terakhir yang saya buat di sini itu adalah trading is not going to get easier. Karena trading itu tuh nggak akan menjadi lebih mudah gitu. Tapi it is just you who is getting better gitu. Jadi Andalah yang harus menjadi trader yang lebih baik gitu. Jadi bisa melihat psikologi pasar lebih baik, bisa melihat market lebih baik gitu. Nah, itu semua Anda bisa dapatkan dengan menganggap trading itu adalah perjalanan. Belajarlah dari pengalaman Anda, belajarlah dari kesalahan hingga kedepannya bisa meningkatkan performa trading Anda gitu. Ada contoh di bawah ini. Jadi ini adalah Nick Leeson ya. Itu adalah majalah Time ya. Itu adalah Nick Leeson. Dia adalah trader indeks yang terkenal sebagai seseorang yang membuat Barings Bank, salah satu merchant bank tertua di Inggris, itu bangkrut. Nah, Nick ini melakukan doubling strategy. Jadi ya kalau dia rugi di tradingnya, dia akan melipat gandakan modal tradingnya untuk balik modal. Jadi kalau dia rugi $1 ya berikutnya dia akan trading $2 gitu. Sebenarnya untuk melakukan doubling strategy ini sebenarnya mungkin aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang udah mulai trading, akan ada beberapa teknik trading yang menganggap ini probabilitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kalau Anda melakukan doubling strategi di teknik trading yang Anda rasa probabilitasnya lebih tinggi, yaitu sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalnya tekniknya sama, situasinya sama gitu, Anda melakukan doubling strategi gitu, ya ujung-ujungnya Anda tidak memperbaiki kesalahan yang di belakang, tapi melakukan kesalahan yang sama sekali lagi, dan akhirnya ujung-ujungnya akunnya angus gitu. Nah, Nick Leeson ini dia trading menggunakan uangnya Barings Bank gitu. Nah, bagaimana kalau Anda trading dengan uang Anda sendiri gitu? Dengan pikiran yang ingin cepat-cepat kaya tadi, terus deposit seakan-akan trading berikutnya akan memberikan keuntungan yang dapat balik modal gitu ya, dapat keuntungan yang lebih tinggi, tapi bukannya malah mendapatkan balik modal, bukannya untung lebih, malah akhirnya akunnya hangus gitu. Jadi lebih santai aja. Jadi anggap aja trading ini adalah perjalanan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ada kerugian, ya belajarlah dari situ hingga kedepannya bisa menjadi trader yang lebih baik gitu. Ya, ini trading mindset yang kedua. Yang ketiga, nothing is personal dalam trading forex. Tidak perlu balas dendam ya. Jadi ada trader-trader yang mungkin kalau rugi di satu produk investasi katakanlah, atau satu instrumen gitu, akhirnya nggak terima, akhirnya mau balas dendam gitu ya. Jadi mau trading untuk dapat balik modal gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebagai bayangan nih, apabila Anda trading dengan $100 dan rugi 90%, maka Anda perlu 1000% untuk balik modal gitu. Nah, jadi bayangkan aja Anda punya uang $100, terus Anda rugi 90%. Jadi kan uangnya tinggal 10 tuh. Nah, untuk balik lagi ke 100 kan perlu untung 1000% gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mulai trading dari $10, katakanlah Anda mencoba untuk balik modal ke $100 gitu, mungkin ada beberapa waktu yang Anda sebenarnya bisa trading, dan tapi nggak mungkin nih untungnya $100 gitu.
Tapi Anda paksakan, ujung-ujungnya bukan $100 balik, tapi $10 sisa uang Anda tuh hilang gitu. Nah, trading balas dendam itu akan mengganggu psikologi trader dalam membuat trading plan dengan fokus hanya ingin balik modal. Jadi fokusnya itu udah berbeda gitu. Jadi trading yang sebenarnya harusnya santai ya. Jadi kita maunya untungnya seharusnya kalau dari segi trading plan-nya kita, dari segi tekniknya kita, ini mau paling mungkin ini untung 10% gitu. Tapi karena kita mau balas dendam, kita mau balik modal karena udah rugi sebelumnya, akhirnya kita mencoba setelah udahnya mencapai 10% tadi itu, kita coba, wah ini kita harus balik nih modal nih. Akhirnya dipaksakan, untung 10% yang tadi hilang, dan ujung-ujungnya modal yang kita punya juga hilang gitu. Ini yang membuat akhirnya para trader deposit sekali lagi, ya trading lagi, mencoba untuk balikin modal yang hilang di belakang-belakang tadi. Jadi nothing is personal sebenarnya. Ya, market tuh nggak ada tujuan untuk mengalahkan kita. Kitalah yang harus berteman dengan market gitu ya. Jadi nggak perlu balas dendam gitu di trading forex ini. Jadi lebih santai aja. Jadi kalau misalnya rugi, stop lossnya udah kena, ya udah berhenti gitu. Kita akan cari peluang yang ada di depannya gitu. Jadi nggak perlu balas dendam. Oke, ini trading mindset nomor 4. Jangan risaukan trade yang Anda tidak lakukan. Ada kalanya harga bergerak dengan volatilitas tinggi ya. Contohnya ini USD pada saat non-farm payroll. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang trader yang mengandalkan momentum, mengandalkan laporan ekonomi ya, Anda akan menunggu nih non-farm payroll nih. Salah satunya ya, salah satu laporan ekonomi penting di Amerika. Non-farm payroll ini nih yang biasa akan menggerakkan USD pada volatilitas yang tinggi gitu. Anda akan nunggu nih mengenai non-farm payroll. Tapi ada juga trader-trader yang tidak trading pada saat non-farm payroll gitu. Karena mereka takut dengan volatilitas tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda adalah trader yang tidak trading pada saat non-farm payroll, lalu melihat pergerakan non-farm payroll yang punya volatilitas tinggi dan akhirnya tergiur ingin masuk, ya bisa jadi kasusnya seperti ini gitu. Ini ada chart. Ini waktu keluarnya laporan non-farm payroll, ya. Jadi non-farm payroll, chart GBP USD ini. Jadi non-farm payrollnya bagus ya untuk US sehingga harganya bergerak turun ke bawah. Ya. Sebenarnya Anda bukan tipe trader yang trading pada saat laporan ekonomi, tapi karena Anda tergiur gitu ya. Anda tergiur dengan kemungkinan USD menguat gitu ya, akhirnya Anda trading di sini. Jadi sebenarnya tidak ada dalam trading plan Anda, tidak ada dalam kamus Anda untuk trading pada saat non-farm payroll ini, tapi karena tergiur ya, Anda risau, fear of missing out ya, FOMO, takut ketinggalan, akhirnya Anda trading lah di sini gitu ya. Setelah bergerak 30 pips, Anda trading lah di sini, entry sell karena risau gitu ya. Berharap ke bawah. Nah, begitu udah agak ke bawah sedikit, sudah mulai happy ya, ternyata ujung-ujungnya keuntungan dari non-farm payroll tidak dapat dituai, akhirnya loss. Nah, jadi patut diketahui juga, non-farm payroll ini kan terjadinya setiap hari Jumat ya. Awal bulan setiap hari Jumat gitu. Nah, jadi bayangkan aja, Anda seharusnya nggak trading pada saat non-farm payroll. Uang yang Anda punya di dalam akun trading Anda sekarang ini rencananya mau dipakai trading untuk minggu depan gitu ya. Tapi karena Anda risau, fear of missing out tadi itu, akhirnya Anda trade, akhirnya uangnya hilang gitu. Sehingga minggu depan harus deposit lagi. Nah, jadi yang saya bicarakan ini
biar lebih praktikal atau mungkin bersifat nostalgia bagi beberapa orang ya. Kalau itu bukan trading plan Anda, ya Anda nggak usah risau kalau Anda tidak ada di dalamnya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan trading mindset yang nomor 1, tapi kalau yang ini kan Anda udah ada pengetahuan mengenai non-farm payroll kan, udah ada pengetahuan mengenai volatilitas pada saat non-farm payroll gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini bukan termasuk trading plan Anda, dan katakanlah mungkin Anda berpikir kalau beli atau jual pada saat ini bisa menguntungkan Anda gitu ya, Anda lupakan aja gitu, karena bukan termasuk trading plan Anda gitu. Jadi kalau misalnya bergerak, katakanlah bergerak sedikit sesuai pikiran Anda gitu, ya Anda nggak usah risaukan lah ya, karena ini bukan trading plan Anda. Jadi hanya trading pada saat sinyal-sinyal yang memang ada dalam trading plan Anda. Oke. Nah, ini mindset kelima yang terakhir. Jadi market itu buka 24 jam 5 hari. Jadi sabar adalah kunci gitu. Karena pada akhirnya peluang trading itu akan datang. Ini kita lihat chart ya. Ini chart 4 jam. Ini dari tanggal 20 Januari sampai ke 9 Februari 2021. Ya, ini kita lihat nih chartnya. Ini katakanlah kita trading menggunakan range following. Jadi support dan resistance ya, support dan resistance. Oke, berarti support dan resistance ini adalah awal terbentuknya support, ini resistance, ini support, nah ini resistance, support. Nah, katakanlah di sini udah menjadi konfirmasi support ya. Nah, begitu sampai di sini Anda ketinggalan nih trading. Katakanlah ya, ketinggalan trading, akhirnya Anda tradingnya di atas gitu. Anda trading lah di atas. Nah, begitu sampai di atas dia malah turun dulu ke bawah gitu ya. Baru akhirnya membal lagi di support berikutnya. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah kalau Anda miss di sini, kalau Anda sabar aja, oke, saya miss nih di sini nih. Sabar aja. Ya di depannya ada lagi satu lagi. Jadi Anda trade di sini gitu. Sama juga kalau misalnya Anda trade jual di resistance yang ini ketinggalan gitu ya. Ya udah sabar aja. Karena apa? Karena ada resistance sekali lagi yang muncul. Nah, poinnya adalah kalau misalnya Anda sabar, ujung-ujungnya peluang trading itu akan datang. Daripada Anda trading, paksakan trading, bukannya malah menunggu, ujung-ujungnya jadi dipaksa sabar sama market kan. Sabar kapan nih kena lagi nih supportnya nih gitu kan. Tapi posisi udah masuk nih. Jadi santai aja gitu kan. Balik lagi, trading forex itu udah harus santai gitu. Jadi kalau misalnya punya trading mindset kelima trading mindset ini, ujung-ujungnya tradingnya bakal lebih santai. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya Anda miss satu opportunity, miss satu peluang, market juga masih buka besok gitu. Kalau sabar ya ada kemungkinannya besok ada peluang lagi yang datang gitu, daripada harus memberikan risiko kepada trading yang dipaksakan gitu ya. Ini kalau kita lihat tanggalnya dari 20 Januari sampai 9 Februari itu. Ada beberapa hari gitu ya. Nah, dari beberapa hari itu aja sebenarnya udah banyak peluang yang terjadi gitu di satu instrumen atau produk investasi tertentu gitu. Jadi sabar aja. Mempunyai trading mindset ini, kelima trading mindset ini akan membuat Anda trading lebih santai. Jadi relax. Kedepannya nanti peluang trading pasti akan datang. Oke, ini trading mindset ya. Nah, setelah Anda punya trading mindset, berikutnya yang saya ingin bicarakan itu adalah trading plan. Jadilah trader yang disiplin, plan the trade, trade the plan. Trading plan ini penting karena inilah yang akan menjadi platform untuk Anda menjadi seorang trader yang disiplin. Jadi bayangkan aja Anda bukan trader yang disiplin ya. Jadi
trading juga tekniknya macam-macam. Jadi nggak punya satu pakem teknik yang memang anda coba perkuat gitu ya. Jadi tekniknya macam-macam gitu. Jadi begitu lihat chart, dimasukin teknik, oh ini Fibonacci udah bisa masuk nih, ini simple price action ini bisa masuk nih, ini indikatornya stokastik, RSI, Bollinger Band, semua tuh udah masuk gitu. Nah kalau memang itu trading plan Anda dan memang memberikan probabilitas yang baik gitu ya, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya acak-acakan, ya sebenarnya berarti Anda nggak punya trading plan gitu. Nah trading plan ini tuh membantu Anda untuk menjadi trader yang disiplin gitu. Jadi Anda punya satu teknik yang memang Anda rasa punya probabilitas tinggi, punya performance-nya tinggi gitu. Nah ujung-ujungnya inilah yang akan menjadi sinyal gitu. Ini yang akan memberikan sinyal trading buat Anda. Jadi plan the trade ya, rencanakan trade Anda itu. Terus ya trading rencana Anda yang tadi gitu. Jangan rencananya udah ada tapi tidak dijalankan gitu. Nah ini adalah sampel penyusunan trading plan untuk forex. Yang pertama itu kenali tipe trader Anda. Apakah Anda trader jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Terus pilih strategi trading Anda. Anda bisa coba trend following, range following, support resistance, Fibonacci, Bollinger Bands, macam-macam tuh. Set parameter untuk konfirmasi entry. Ini sinyal yang akan memberikan waktu trading untuk Anda ya. Kapan Anda akan eksekusi trading. Atur risk and reward, set stop loss and take profit, dan exit strategi jangan lupa. Oke, ini contohnya. Time frame-nya kita udah set di chart 15 menit. Katakanlah saya adalah trader jangka pendek ya. Strategi saya itu trend trading. Sell GBP USD ketika test trend line dan pullback. Konfirmasi entry apabila indikator RSI dalam posisi overbought. Risk and reward 1:1. Jadi kalau misalnya saya kasih risiko 50 pips pada trading saya, berarti rewardnya 50 pips juga gitu. Dan set stop loss gitu. Dan untuk kasus ini kita masing-masing 40 pips ya. 40 pips untung, 40 pips stop loss, dan exit strategi apabila indikator RSI kembali pada posisi oversold. Nah, kita udah buat trading plan ya. Nah, ini kita lihat nih chartnya. Yang pertama, ini adalah time frame 15 menit. Oke. Kita balik sebentar, strateginya trend trading. Oke, trend trading ini downtrend. Terus sell GBP USD ketika test trend line dan pullback. Oke, ini dia. Oke. Jadi ini downtrend ya. Kita trading dengan trend following ya. Jadi kita udah garis nih trend line-nya, downtrend. Sell GBP USD apabila tersentuh garis downtrend dan pullback. Oke. Nah, ini udah tersentuh dan ada gayanya pullback gitu. Nah, kita lihat lagi apa konfirmasi entry-nya gitu apabila indikator RSI dalam posisi overbought. Oke, kita lihat. Nah, RSI dalam posisi overbought. Nah, ini dia. Oke, nah kita entry di sini. Nah, stop loss-nya itu masing-masing 40 pip, jadi entry-nya di 3880, stop loss-nya di 3920, take profit-nya 3840. Risk and reward 1:1, masing-masing 40 pips ya. Oke. Nah, ini adalah contoh trading plan gitu. Nah, exit strateginya apa? Apabila indikator RSI kembali pada posisi oversold. Nah, ini kalau dia udah ke bawah, kena nggak kenanya take profit atau stop loss kita exit. Nah, ini adalah contoh trading plan. Jadi kalau misalnya Anda punya trading plan, Anda punya sinyal yang Anda tunggu-tunggu gitu, dan Anda disiplin untuk menunggu sinyal tersebut, ya ujung-ujungnya kita lebih relax dalam trading. Oke, ini yang kedua, contoh trading plan. Tadi kita ngobrol mengenai forex, sekarang saham.
time frame-nya chart daily. Jadi kalau chart daily itu mungkin lebih ke jangka panjang ya. Nah, strateginya itu adalah candlestick pattern, head and shoulder, sell Apple ketika breakout, konfirmasi entry apabila terjadi peningkatan indikator volume, risk and reward 1:1 masing-masing $10. Jadi saya kalau mau untung $10 berarti saya risikokan uangnya juga $10. Dan exit strategi apabila harga kembali di atas garis head and shoulder setelah breakout. Oke. Nah, ini adalah saham Apple ya. Balik lagi sebentar, ini chart daily. Kita lihat strateginya apa? Candlestick pattern, head and shoulder. Nah, kita lihat ini ada head and shoulder ya. Head and shoulder. Kita tarik garis. Nanti mungkin saya akan buat webinar mengenai candlestick pattern. Jadi tunggu di YouTube channel saya. Tapi hari ini kita akan bahas trading plan aja dulu. Oke, ini sell Apple ketika breakout. Oke, breakout itu berarti garisnya tertembus nih. Nah, ini head and shoulder udah di form ya, udah terbentuk. Dan akhirnya breakout. Sell berarti di sini breakout entry. Dan risk and rewardnya masing-masing $10. Berarti ini kalau kita lihat dari gambar ini tuh kita enternya di kurang lebih $132 ya. Berarti di $122 kita take profit berarti di $142 atau di atas garis head and shoulder ini kita stop loss. Oke. Nah, ini berarti konfirmasi entry-nya adalah breakout dari garis head and shoulder. Kita juga lihat volumenya increase. Nah, berarti kita bisa eksekusi di sini. Nah, exitnya kapan? Apabila harga kembali di atas garis head and shoulder setelah breakout. Nah, ini berarti kalau misalnya harganya naik lagi ke atas dari garis head and shoulder ini, berarti kita exit. Ya, kena atau tidak kenanya gitu ya, stop loss atau take profitnya kita exit. Oke. Nah, ini adalah contoh trading plan. Tadi ada forex, tadi ada saham. Jadi memang kita harus punya yang namanya trading plan sehingga bisa terhindar dari trading yang dipaksakan, sinyal-sinyal yang dipaksakan gitu. Sekali lagi saya akan katakan trading forex itu harus relax. Jadi trading mindset yang saya katakan di awal tadi itu memberikan Anda suatu pemikiran sehingga apabila sesuatu yang terjadi di market itu dengan mempunyai trading mindset itu akhirnya Anda lebih relax, tidak memaksakan untuk trading. Nah, trading plan ini apabila Anda udah punya trading mindset tadi itu, trading plan inilah yang harus Anda perkuat gitu. Jadi saya udah kasih dua teknik trading ya. Satu ini candlestick pattern. Yang satu lagi itu tadi trend following gitu ya. Jadi kalau memang Anda adalah trader yang menyukai trend following, ya berarti itu aja yang diperkuat gitu. Jadi di luar daripada itu ya Anda santai aja. Jangan memaksakan. Kalau memang Anda belajar mengenai trend following, range following, Anda belajar juga dengan candlestick pattern, ya kuatkan itu. Bangun trading plan-nya dari situ. Dan selalu trade the plan. Jangan kalau misalnya konfirmasi entry tunggu volumenya increase, tapi ini kalau misalnya di sini breakout oke, terus volumenya rupanya decrease gitu ya. Volumenya ke bawah gitu, nggak ke atas. Tapi dipaksakan juga breakout di sell Apple-nya gitu. Ya kalau misalnya akhirnya ujung-ujungnya exit, ya head and shoulder ini jarang muncul ya. Jadi ini kalau misalnya daily chart aja ini udah berapa hari nih munculnya. Ya Anda udah bisa kehilangan peluang, dana yang Anda punya karena memaksakan trading itu ya tidak bisa digunakan untuk trading yang lainnya gitu. Karena udah hilang gitu. Karena trading plan-nya nggak diikuti. Oke, ini mengenai trading plan. Catatan sedikit, trading plan akan melatih Anda untuk lebih disiplin dalam trading.
Kembali trading di posisi yang sama saat terkena stop loss dapat menimbulkan risiko kerugian yang lebih besar. Jadi kalau udah kena stop loss, ya sudah, santai. Ingat trading mindset tadi, yang nomor 2, belajar dari kesalahan. Belajar kenapa tuh bisa kena stop lossnya, belajar move on, kedepannya tidak diulangi lagi. Setiap time frame memiliki potensi risiko dan untung yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada trader jangka pendek yang 15 menit tadi, mungkin maksimal untungnya 15 pips atau misalnya 20 pips gitu ya. Nah mungkin kalau daily chart ya mungkin 50 sampai 100 pips atau lebih, tapi mungkin nunggunya agak lama. Dan usahakan minimal risk and rewardnya 1:1 gitu. Terakhir dan tidak kalah pentingnya, saya rasa apabila ingin menjadi trader yang sukses harus punya yang namanya trading journal. Nah, trading journal ini atau trading diary ini sifatnya lebih kepada evaluasi. Evaluasi terhadap performa trading kita sehingga kita bisa memperbaikinya untuk performa trading di masa yang akan datang. Jadi trading mindset lebih kepada sikap kita mengenai trading. Trading plan itu tipe trading atau strategi yang sesuai dengan kita. Dan trading journal ini adalah evaluasi dari setiap trading yang kita eksekusi. Kita lihat di mana ada salahnya, di mana yang bisa kita perbaiki, di mana yang bisa kita improve, bisa kita tingkatkan sehingga kedepannya kita tidak mengulangi kesalahan lagi. Kita bisa mengeksplorasi strategi trading kita kedepannya, bisa lebih memantapkan probabilitas trading atau performa yang lebih baik lagi. Oke. Ini contoh dari trading journal ya. Jadi konsepnya seperti ini. Susunannya seperti ini. Jadi ada tanggal, trade-nya apa, stop loss-nya kapan, targetnya kapan, hasilnya bagaimana, terus apa catatannya dari trading. Jadi kita lihat di sini tanggalnya itu 17 Februari 2021 ya. Jadi kita short saham Apple 10 lembar di harga 130. Jadi kita udah kasih tahu di sini. Jadi ada breakout, ada pola head and shoulder, lalu ada peningkatan harian volume. Stopnya udah diberikan, targetnya juga udah kita set, dan hasilnya bagaimana. Nah, yang paling penting itu adalah catatan di sini ya. Jadi kita lihat di sini pada saat penutupan trade terdapat channel yang masih menunjukkan bahwa pergerakan saham masih dalam posisi downtrend. Nah, mari kita lihat di chartnya. Jadi ini sama dengan chart Apple yang tadi, head and shoulder. Nah, jadi kita trade pada saat head and shoulder dan breakout. Pada saat volumenya naik, kita jual. Jadi breakout dan volumenya naik itu adalah konfirmasi untuk kita jual gitu ya. Nah, hasilnya kita jual di 130, targetnya di 120. Nah, jadi kira-kira entry-nya di sini ya di 130, lalu di 120 kita take profit. Nah, ini udah achieve nih, udah dapat 120. Nah, catatan kita tuh apa tadi? Pada saat penutupan trade terdapat channel yang masih menunjukkan bahwa pergerakan saham masih dalam posisi downtrend. Lain kali dapat dicoba untuk tutup setengah saja bila terjadi kembali. Nah, jadi kenapa pentingnya catatan ini? Jadi kita kedepannya ketika kita menemukan head and shoulder ya dan breakout, katakanlah volumenya juga naik, nah kita akan buka dua posisi gitu. Kenapa kita buka dua posisi? Karena menurut pengalaman kita ada kecenderungannya ketika terjadi head and shoulder itu akan ada kemungkinan munculnya channel downtrend. Jadi kalau dengan catatan tersebut, apabila muncul lagi, kita buka dua posisi di 130 tadi itu, di 120 kita tutup satu posisi kita dan satunya lagi kita biarin terbuka gitu ya. Kita biarin terbuka karena masih ada potensi turun.
Jadi untuk catatan tersebut sebenarnya bisa disesuaikan dengan strategi atau trading plan yang memang Anda udah punya ya. Jadi katakanlah di sini kita bicarakan mengenai channel. Mungkin Anda di luar sana punya strategi yang lain lagi, tapi yang paling penting adalah catatan itu harus bisa digunakan untuk memperbaiki performance kita di masa yang akan datang. Trading kita di masa yang akan datang. Makanya pentingnya trading journal itu tuh di situ gitu. Jadi kita udah trading, kita udah melakukan action. Nah, trading journal ini kita catat hasil actionnya bagaimana gitu. Jadi kita evaluasi trading kita. Jadinya nanti bisa kita gunakan pada trading selanjutnya. Ini untuk saham kita akan bicara forex ya. Ini juga trading journal. Tapi ini untuk forex, kita lihat di sini tanggalnya kita set 16 Maret 2021, kita short GBP USD. Lotnya berapa? Harga di 1.3885 setelah harga menyentuh trendline dan didukung oleh level stochastic overbought. Stopnya juga udah kita set, targetnya juga udah kita set, hasilnya bagaimana dan catatan juga kita udah set. Jadi di sini hasilnya stop loss level tersentuh pada tanggal 18 Maret 2021 ya. Jadi 2 hari. Jadi 2 hari trade-nya open. Lalu stop loss kena. Sebenarnya harga sedang menuju target sisa 15 pips lagi, namun FOMC meeting membalikkan pergerakan ke arah berlawanan ya. Jadi jangan melakukan trade pada saat pengumuman penting akan keluar. Wah, tanda seru. Tutup posisi sebelum jam dikeluarkan pengumuman, itu catatannya. Nah, mari kita lihat. Oke, ini short GBP USD harga 3885 setelah harga menyentuh trendline dan didukung oleh level stochastic overbought. Oke. Nah, ini kita trade di sini ya. Trade di sini. Entry di 3885. Stokastiknya juga overbought. Kita set stop loss-nya di 1.3935, take profitnya 1.3835. Ya, jadi kita entry di sini dan ternyata pada saat FOMC minutes meeting dikeluarkan, stop loss-nya kena. Ya. Nah, catatan kita berarti next time apabila kita trading, walaupun ada sinyal ya sesuai dengan trading plan kita, katakanlah kita selalu trading menggunakan trend following ya, simple trend line, dan kita juga pakai indikator stokastik, semuanya sinyalnya udah checklist. Tapi kita juga harus tahu ke depannya bagaimana. Kalau misalnya ada FOMC minutes meeting, berarti kita nggak akan trading. Karena apa? Karena terjadi volatilitas yang bisa membuyarkan trading plan kita. Nah, itulah pentingnya trading journal gitu ya. Jadi kita udah tahu tanggalnya udah ada, ditutupnya kapan, tanggal tradingnya kapan, tanggal entry-nya, tanggal tutupnya juga sudah diberikan, alasannya kenapa, dan kedepannya apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi trading journal ini tuh nggak cuma hanya sebagai catatan-catatan aja, tapi ini juga akan digunakan sebagai improvement. Nah, kedepannya kan kalau misalnya Anda udah punya trading journal begini, ya begitu tahu ada laporan keuangan yang akan keluar, laporan ekonomi yang akan keluar, ya Anda tidak lanjutkan tradingnya gitu. Lebih baik menunggu untuk trading berikutnya. Balik lagi ke trading mindset yang tadi, nomor 5, sabar, market buka 24/5. Baik, ini kesimpulan webinar. Untuk menjadi trader sukses, tidak hanya harus memiliki teknik trading yang baik, namun perlu mengetahui trading mindset, membantu psikologi trading Anda, serta menjauhkan emosi pada saat trading forex dan CFD. Dengan mindset trading yang benar, Anda akan lebih disiplin dalam mengikuti trading plan yang dipersiapkan. Persiapkan trading journal sebagai review dan referensi untuk trading di masa yang akan datang. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan di awal webinar tadi ya. Kenapa sudah lama trading tapi belum sukses ya? Jadi dengan webinar ini saya katakan untuk menjadi trader yang sukses tidak hanya harus memiliki teknik trading yang baik,
tapi Anda juga perlu memiliki trading mindset, trading plan, dan trading journal. Trading mindset membentuk sikap trading Anda, trading plan membentuk kedisiplinan trading Anda, dan trading journal sebagai pusat evaluasi untuk trading performance Anda. Jadi menurut saya, apabila Anda sudah memiliki ketiga hal ini, Anda sudah di jalan yang benar untuk menjadi trader yang sukses, ya. Jadi tetap perkuat teknik trading Anda, namun jangan lupakan trading mindset, trading plan, dan trading journal. Baik, terima kasih. Semoga webinar ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh email kami di indonesia@admiralmarkets.com. Apabila Anda ingin membaca artikel-artikel menarik mengenai Forex dan CFD, boleh follow kami di facebook.com/admiralsid. Subscribe channel kami di YouTube Admiral Markets Indonesia untuk topik-topik webinar, tutorial trading teknik, Forex dan CFD lainnya. Selamat malam dan happy trading!